Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kebiasaan di masa jahiliyah kembali berlaku. Yang dapat warisan itu adalah hanya laki-laki saja. Yaitu paman daripada anak-anak perempuan ini mengambil semua, ataupun saudara kandung daripada Sa'ad bin Rabi mengambil semua hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum warisan, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di sana Allah Subhanahu wa taala memulai ataupun menyebutkan mulai dari ayat ke-6 surat An-Nisa. Di sana Allah menjelaskan ada peran daripada seorang wali dalam menjaga harta daripada anak yatim. Kemudian An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa, sedikit atau banyak, itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini untuk mempertegas bahwasanya jikalau ada seorang meninggal dunia, meninggalkan keturunan laki-laki dan juga meninggalkan keturunan perempuan, maka mereka berdua-duanya ini ataupun laki-laki dan perempuan ini berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Karena ini adalah untuk membantah apa-apa yang berlaku di masa jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang meninggal dunia, kalau dia memiliki anak laki-laki dan memiliki anak perempuan, maka di masa jahiliyah itu yang mendapatkannya adalah hanya laki-laki yang dewasa yang ikut berperang. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab ilmu faraid ataupun ilmu waris, itu disebutkan yang dapat warisan itu adalah man yarkabu farsan wa yahmilu saifan, yaitu orang laki-laki yang menunggangi kuda dan mengangkat pedang, berarti yang pergi ke medan perang. Sedangkan orang-orang yang lemah, anak-anak kecil, orang-orang perempuan itu sama sekali tidak mendapatkan warisan di masa jahiliyah.
Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan daripada asbabul wurud ataupun asbabun nuzul daripada surat An-Nisa ayat ke-7 itu tidak terlepas daripada kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mana ketika itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad ibnu Rabi' termasuk sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud. Kita tahu sejarah perang Uhud itu adalah peperangan kedua ya, setelah sebelumnya terjadi peperangan Badar yang dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setahun kemudian, tepatnya di tahun ke-3 Hijriah, terjadinya perang Uhud adalah sebagai bentuk ungkapan ataupun rasa balas dendam kaum kafir Quraisy yang mengalami kekalahan pada peperangan Badar yang pertama. Sehingga pada peperangan Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan dan juga ada kurang lebih hampir 70 sahabat Rasulullah SAW yang syahid dalam peperangan Uhud tersebut, dan termasuk salah satunya adalah Sa'ad ibnu Rabi' yang ada kaitannya dengan asbabun nuzul daripada turunnya ayat tentang masalah warisan. Jadi ketika meninggal Sa'ad ibnu Rabi', ia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak perempuan serta ada saudara dan saudari kandung daripada almarhum Sa'ad ibnu Rabi'. Ya. Namun apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan di masa jahiliyah kembali berlaku. Yang dapat warisan itu adalah hanya laki-laki saja. Yaitu paman daripada anak-anak perempuan ini mengambil semua, ataupun saudara kandung daripada Sa'ad ibnu Rabi' mengambil semua hartanya, tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada istri dan juga kepada anak-anak daripada almarhum. Sehingga ketika itu mengadulah istri daripada Sa'ad ibnu Rabi' kepada Rasulullah SAW dengan berkatakan, ataupun ia mengatakan, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibnu Rabi'. Ya Rasulullah, saya bawa 2 orang anak kandung daripada Sa'ad ibnu Rabi' yang mana ia telah syahid dalam peperangan Uhud. Jadi dibawa 2 orang. Ini adalah betul-betul anak kandungnya, bukan anak angkat. Karena juga kebiasaan di masa jahiliyah itu adalah anak angkat juga mendapatkan warisan, ataupun istilahnya at-tabanni. Jadi anak angkat itu juga dapat warisan di masa jahiliyah. Nah, waktu itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena langsung istri Sa'ad ibnu Rabi' ini menghadap Rasulullah dengan membawa anak kandung daripada Sa'ad ibnu Rabi'. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, saya bawa 2 orang anak perempuan ini adalah anak kandung daripada almarhum Sa'ad ibnu Rabi' yang mana ia telah syahid dalam peperangan Uhud, dan dia meninggalkan harta. Lalu hartanya ini semua diambil oleh paman daripada kedua anak perempuan ini. Sedangkan mereka butuh nafkah ya Rasulullah. Sedangkan mereka butuh biaya dalam melewati ataupun untuk ma'isyah, untuk kehidupan sehari-hari. Mereka butuh nafkah. Nah, ketika mendengar curhatan daripada istri Sa'ad bin Rabi' ini, Rasulullah SAW hanya menyebutkan, yaqdillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara kalian. Sehingga tidak lama turun surat An-Nisa ayat ke-7. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Bagi perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya.
mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijelaskan secara umum, secara global. Laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Berapa bagiannya belum kita tahu. Jadi ayat ini masih secara umum. Kemudian tidak lama turun lagi An-Nisa ayat ke-11, yang mana Allah Subhanahu wa taala secara rinci memberikan hak kepada anak-anak almarhum dan untuk orang tua daripada almarhum. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi Allah mewasiatkan. Ya. Jadi ketika Allah mewasiatkan, ini maknanya adalah Allah mewajibkan daripada harta seseorang yang meninggal dunia, jikalau dia memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka ini berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, laki-laki mengambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki mengambil 2 porsi sedangkan perempuan 1 porsi. Ini bukan berarti terjadinya diskriminasi, bukan. Tapi ini berlakunya pembagian seperti itu ada hikmah-hikmahnya. Ya. Ada berdasarkan juga dalam bentuk tanggung jawabnya. Karena seorang laki-laki itu diberikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maknanya seorang laki-laki ini diberikan tanggung jawab yang lebih. Bahkan seorang laki-laki dalam hal menafkahi itu menjadi kewajiban menafkahi. Ya. Kalau dia tidak menafkahi, maka berdosalah bagi seorang laki-laki tersebut. Maka kalimat wajib itu dalam fikih ataupun dalam usul fikih itu disebutkan, ya, ketika kita mengerjakannya mendapatkan pahala, kalau kita tidak melakukannya maka berdosa. Ya, itu kalimat wajib. Maka seorang laki-laki itu wajib menafkahi. Ya. Sedangkan bagi perempuan yang diberikan izin bekerja oleh suaminya, lalu dia mendapatkan penghasilan dan dia juga ikut bantu dalam hal urusan rumah tangganya, maka si perempuan tersebut dia mendapatkan pahala sedekah. Dan sedekah yang paling afdal itu adalah yang diberikan kepada kerabat terdekat. Ya. Jadi pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling afdal? Ya. Apakah diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang dia tidak ketahui, ataupun dia memberikan kepada orang yang membutuhkan dari pihak keluarganya? Padahal dua-duanya ini bagus, ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang yang memberikan nafkah ataupun dia bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan dia tidak kenal, maka dia dapat kebaikan, ya. Tetapi ketika dia juga memberikan sedekah kepada keluarganya, maknanya yang masih ada hubungan kekerabatan dengan dia, bahkan Rasulullah mengatakan dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, dia mendapatkan keutamaan pahala sedekah. Yang kedua, dia mendapatkan pahala silaturahim. Ya. Jadi kembali menyambung silaturahim. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kewajiban nafkah tadi, tentu seorang laki-laki ini diberikan kewajiban yang lebih, sehingga dalam permasalahan kewarisan ini pun dia mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Walaupun kalau kita mau lihat kasus per kasus, ya, memang secara kaedah umum laki-laki dapat 2 porsi dibandingkan dengan perempuan. Tapi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kadang ada kasus-kasus juga laki-laki sama dengan perempuan dalam mendapatkan porsinya. Contoh misalkan, ketika kita umumkan laki-laki dan perempuan misalkan, ayah dan ibu. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan kedua orang tuanya, ayah dan ibu kandung.
dan almarhum ini dia punya keturunan, ada anak laki-laki, ya. Maka berapa hak untuk ayah dan ibu kandung daripada almarhum tersebut? Mereka mendapatkan porsinya sama, ya. Berapa porsinya? 1/6, 1/6. Ayah mendapatkan bagian 1/6, ibu kandung daripada almarhum juga dapat bagian 1/6. Maknanya di sini laki-laki dan perempuan sama porsinya. Dan kadang juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kasus perempuan lebih banyak dapat dibandingkan dengan laki-laki. Contoh misalkan, ketika seorang meninggal dunia, seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada suami. Kemudian almarhum ataupun almarhumah ini masih hidup ayah kandungnya yang laki-laki. Dan almarhumah ini punya satu anak perempuan. Jadi seorang meninggal dunia, almarhumah meninggal dunia meninggalkan seorang suami, ada ayah kandungnya dan ada satu-satunya anak perempuan. Maka dalam kasus seperti ini kita lihat berapa porsinya. Yang pertama, suami mendapatkan bagian 1/4, ya, daripada harta peninggalan dari almarhumah. Ya, jadi ini perlu kita pertegas bahwasanya kadang-kadang ada yang tanya, Ustadz, ini seorang istri meninggal dunia, kan suaminya masih hidup, nggak perlu bagi warisan. Padahal jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dibagi itu adalah harta yang dimiliki oleh almarhumah istrinya yang meninggal dunia, bukan harta suami yang masih hidup. Jadi kita harus pilah-pilah nih, ya. Jadi ketika seorang meninggal dunia, katakan contoh yang kita sebutkan tadi, seorang istri meninggal dunia, maka yang difaraidkan ini adalah harta yang betul-betul dimiliki oleh almarhumah istrinya. Ya. Boleh jadi hartanya ini ada harta seharkat dengan suaminya, maka ini harus dipilah dulu. Mana yang menjadi hak milik suami, mana yang menjadi hak milik istri. Boleh jadi almarhumah istrinya ini ada harta bawaan, warisan dari orang tuanya yang sudah duluan meninggal dunia, maka ini juga diinventarisir, dihitung. Jadi ini termasuk tirkah ataupun harta peninggalan daripada almarhumah. Sehingga setelah dihitung nanti total daripada seluruh harta peninggalan yang dimiliki oleh almarhumah istrinya, sebelum difaraidkan dilakukan kewajiban-kewajiban dulu, termasuk pelunasan hutang piutang dan juga menjalankan wasiat almarhum, ya. Jadi kalau ini telah dilaksanakan, baru harta ini difaraidkan. Untuk siapa tadi? Untuk suami. Ada haknya sebesar 1/4 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun. Kalau almarhumah istrinya ini ada walad, ada keturunan, baik laki-laki ataupun perempuan, ataupun ada laki-laki dan perempuan kedua-duanya ada, maka untuk suaminya falakumur rubu'u mimma tarak. Jadi suami dapat bagian ar-rubu', yaitu 1/4, ya, ataupun 25%, ya. Suami dapat 25% ataupun 1/4. Kemudian untuk ayah kandung daripada almarhumah, itu juga dapat porsinya. Berapa dapat bagiannya? Untuk ayah kandung daripada almarhumah yang meninggal dunia ini, dia mendapatkan bagian 1/6 ditambah dengan sisa kalau ada sisa. Tapi tunggu dulu. Nah, karena ada lagi satu lagi ahli waris, yaitu ada anak perempuan. Maka untuk anak perempuan tunggal semata wayang, dia mendapatkan bagian nisfu ataupun setengah atau 50%. Nah, jadi dalam kasus ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau hitung-hitung, itu lebih banyak perempuan dapat daripada laki-laki. Ya, perempuan ini dapat 50%, suami daripada almarhumah ini dapat 25%, ya. Lalu untuk ayah kandung daripada almarhumah ini hanya dapat
1/6 ya. 1/6 plus sisa kalau ada sisa ya. Jadi kasus-kasus seperti ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini semua bagian-bagian ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Karena sekali lagi bicara tentang masalah hukum warisan ini berarti kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Jangan sampai kita memakan harta yang haram, yang bukan hak kita, kita makan. Karena sebagian orang menganggap sepele tentang masalah ini, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap masalah warisan ini masalah yang enteng. Ya. Padahal ketika ada orang memakan hak orang lain, bahkan baru diambil sejengkal hak tanah secara zalim, yang bukan haknya lalu dia mengklaim itu punya haknya, maka di hari akhir nanti dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a radin, kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Itu baru tingkat sejengkal. Apalagi yang mengambil harta ataupun tanah itu sampai bermeter-meter ataupun berhektar-hektar yang bukan haknya lalu dia makan ataupun dia gunakan. Jadi ini bahaya sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita lihat kasus yang terjadi di masyarakat, kadang-kadang ada orang yang berani bersumpah. Dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Ya. Misalkan ada orang yang bersumpah, demi Allah, itu rumah itu buat saya. Ya. Padahal dia sudah dapat harta dulu sama orang tuanya. Tapi di masa kecil adik-adiknya ini sudah dia jual duluan. Namun dia mau mengatakan demi Allah, dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Maka kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, haram baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kasus-kasus seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat kita. Ada yang bahkan dia buat tanda tangan palsu. Karena adik-adiknya nggak tahu, lalu ada satu ahli waris dia jual tanah ke orang lain tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, dengan dilakukan pemalsuan tanda tangan. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Jadi banyak sekali kezaliman-kezaliman yang terjadi dalam permasalahan kewarisan ini. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ayat yang diturunkan berkaitan dengan masalah warisan ini juga Allah rincikan. Berapa hak untuk satu anak perempuan tunggal? Oh, kalau ada anak perempuannya 2 orang berapa? Kalau anak perempuannya 3 orang berapa? Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan itu berapa? Jadi semua jelas dalam Al-Qur'an. Kalau ada laki-laki dan perempuan berlaku kaidah lidzakari mislu hadzal unthayain. Kalau ada 2 orang ataupun 3 orang anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian ats-tsulutsani, yaitu 2/3. Dibagi berapa jumlah anak perempuan? Oh, berarti setelah dia ambil bagian 2/3 ataupun hampir 70%, itu kemudian dibagi untuk 3 orang anak tersebut. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini penting kita ketahui bersama, jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Termasuk ada kadang-kadang sebagian ahli waris itu tidak menjalankan wasiat almarhum karena dianggap wasiat itu tidak menguntungkan bagi mereka. Contoh, sebelum meninggal almarhum pernah berwasiat bahwasanya ada satu rumah dekat masjid itu kasih buat masjid. Tetapi kadang-kadang ada sebagian ahli waris yang menilai, oh rumah itu kalau hitungan-hitungannya karena dia lokasinya strategis, ya ini lumayan nih. Ya.
lalu dia enggak jadi memberikan rumah itu sebagai wasiat almarhum untuk kasih buat masjid, tapi dikasih rumah yang lain yang langampung dia. Ya. Yang agak masuk ke dalam, padahal wasiatnya adalah rumah yang pinggir jalan tadi. Jadi ini bahaya juga nih. Ya. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkan wasiat tersebut, maka berdosalah bagi orang-orang yang merubah wasiat tersebut. Dengan catatan selama wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah ada wasiat yang bertentangan dengan syariat? Ada. Ya. Wasiat yang bertentangan dengan syariat termasuk yang mungkin contoh yang sering kita sampaikan, karena ini juga banyak terjadi dalam masyarakat. Ketika ada orang tua yang menyampaikan kepada anak-anaknya, nak, kalau ayah mak meninggal dunia, rumah induk ini jangan pernah jual-jual ya. Jadi rumah induk ini jangan pernah jual-jual. Sehingga ya waktu itu mereka menjalankan wasiat daripada orang tua, tapi ketika meninggal orang tua baru nanti terjadi permasalahan. Yang satu anak minta haknya karena dia butuh biaya, ya, karena untuk anaknya masuk kuliah, anaknya masuk sekolah dan seterusnya. Yang satu lagi karena dia juga mapan, langsung dia tarik garis, nyo wasiat urang cik hanya pulau-pulau. Wasiat orang tua enggak boleh jual-jual. Nah, lalu bagaimana solusinya? Yang satu minta hak, yang satu minta mempertahankan wasiat. Maka kalau dalam kondisi seperti itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak berlakunya wasiat. Ya. Karena sekali lagi bicara tentang masalah wasiat itu, apalagi wasiat untuk ahli waris, ini harus ada persetujuan daripada semua ahli waris. Ya. La wasiyata liwarithin illa ayyasha warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua daripada ahli waris. Ya. Jadi kalau ahli waris sepakat semua, itu boleh jalan. Tapi kalau ada ahli waris yang enggak sepakat, karena dengan melihat kondisinya ini wasiat ini tidak adil misalkan. Kalau wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Ya. Sama nanti ketika kita bicara tentang masalah hibah. Hibah orang tua untuk ahli waris. Ya. Yang satu anak dikasih pemberian hibah, yang satu lagi tidak dikasih apa-apa. Ya. Maka ini juga jadi masalah. Kapan timbul masalahnya nanti? Ketika meninggal orang tua, ya. Ketika meninggal orang tua, nanti bangun satu anak yang enggak dikasih apa-apa ni bilang sama ahli waris yang lain, ini kalian enggak ada hak lagi warisan. Karena kenapa? Karena kalian sudah dikasih dulu sama orang tua, sama ayah sama mama. Kami enggak dikasih apa-apa. Lon hana hijuk siapa? Urang dron ka habis hijuk le urang cik jama. Maka ini jadi masalah ni. Apalagi pernah terjadi kasus yang demikian di masa Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada anaknya, lalu istrinya sendiri tidak ridha. Ya. Sampai ia mengatakan, saya tidak ridha pemberian ini engkau berikan kepada anak kita, sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Jadi esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha ya Rasulullah, sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Lalu disebutkan oleh
Nu'man ibn Bashir, tidak ya Rasulullah, saya cuma kasih untuk anak ini saja, anak lain saya nggak kasih, karena dia baik sekali sama saya. Jroh dah, metuah dah, yang lain hana metuah. Jadi dalam kondisi seperti itu jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hanya menyebutkan i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Karena sekali lagi ini rentan terjadi permasalahan. Ya. I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Sehingga ini menjadi dalil boleh menarik hibah khusus orang tua terhadap anaknya. Jadi misalkan ada seorang orang tua kasih hibah satu pintu toko buat anak tersebut. Lalu anak ini melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan hati orang tuanya, sehingga orang tuanya ingin menarik kembali apa yang telah dihibahkan itu. Boleh nggak? Boleh, sah-sah saja, khusus antara orang tua terhadap anak. Tapi ini tidak berlaku untuk yang lain. Ya. Untuk masjid sudah dikasih, nggak boleh tarik. Nah, ini juga kita sering mendengar kasus orang tua sudah hibah, bahkan dalam akad yang lain yaitu sudah diwasiatkan ataupun diwakafkan. Ya, diwakafkan tanah ini kasih buat masjid. Nah, karena dulu itu tidak ada istilahnya ikrar wakaf, yang cuman ada ijab kabul saja, tidak ada sertifikat wakaf, ya, sehingga digugat kembali oleh anak-anak. Ya, ini juga jadi permasalahan tentang permasalahan wakaf. Apalagi kasus di Indonesia ini, termasuk juga di Aceh, banyak tanah wakaf itu yang terbengkalai. Ya. Banyak tanah wakaf itu yang tidak digunakan, yang tidak dimanfaatkan. Padahal kalau dikelola tanah wakaf ini sungguh sangat luar biasa. Ya, sebagaimana ya, kita juga tahu endatu kita dulu, orang tua kita dulu, yang ada di Arab Saudi itu mewakafkan tanahnya, tapi karena nazirnya itu pintar dalam mengelola tanah wakaf ini sehingga dia menghasilkan, ya. Dan juga bermanfaat bagi orang Aceh yang pergi haji, ya. Ada kompensasi, ya. Maka ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kasus yang kita sebutkan tadi ini berkaitan tentang masalah pemberian hibah, ya, orang tua terhadap anak ataupun wasiat orang tua terhadap anak, ya. Jadi wasiat itu boleh dilaksanakan atas dasar apa? Kesepakatan daripada semua ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris yang tidak sepakat, maka berlaku kepada hukum asal, yaitu la wasiyata liwarithin, tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Dengan catatan ini adalah wasiat harta. Tapi wasiat kebaikan itu mesti disampaikan orang tua kepada anak. Ya. Sampaikan orang tua kepada anak, nak, kalau ayah mak meninggal baik-baik jaga sholat. Ya. Kalau ada harta sudah sampai nisab, keluarin zakat. Kalau ada sedikit harta peninggalan orang tua, jangan ribut-ribut. Nah, ini wasiat kebaikan ini juga perlu disampaikan. Kadang-kadang kita heran ketika ada sebuah keluarga banyak harta peninggalan orang tuanya, tapi justru hartanya ini bukan membuat berkah dari pihak ahli waris, bahkan menjadi musibah. Ya. Sampai ada yang tuntut sana tuntut sini, ya. Ada yang sudah putus tali silaturahim, ada yang sampai pukul-pukul, dan ada yang sampai tumpah darah. Nah, ini terjadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita mempelajari ilmu ini agar kita tahu yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang bukan menjadi hak kita. Apalagi ketika juga dalam hal mengelola amanah harta, ya. Ada misalkan meninggal orang tua,
Lalu karena adiknya masih kecil-kecil, maka abangnya ini yang mengelola harta. Nah, ini adalah peran wali, ya, peran wali. Nah, ketika nanti adik-adiknya ini sudah beranjak dewasa, sudah mencapai usia menjelang perkawinan, maka hartanya ini harus diberikan. Ya. Jangan nanti sudah enak kelola, sudah banyak hasil, dia menikmati sendiri tanpa diberikan kepada adik-adiknya. Ini zalim. Ya, ini juga banyak terjadi. Ya. Oh, alasannya saya yang menggarap, saya yang ini. Ya. Ini amanah. Jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekali lagi bicara tentang masalah kewarisan ini, tentu ini menjadi suatu hal yang penting. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi merincikan bagian-bagian untuk ahli waris. Ya. Bagian untuk orang tua, bagian untuk anak-anak, bagian untuk saudara. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ada kasus nih, meninggal seorang suami meninggalkan seorang istri, kemudian almarhumah suami ataupun almarhum suami ini masih hidup ibu kandungnya. Mereka nggak punya anak. Jadi meninggal seorang suami, meninggal dunia, almarhum meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, lalu ada ibu kandung, kemudian ada 3 saudara laki-laki, 1 saudari perempuan. Nah, kandung, yang sekandung. Maka bagaimana haknya? Tentu dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita inventarisir, kita berikan hak untuk suami dapat bagian, untuk istri dapat bagian 1/4 karena dia nggak ada keturunan berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Untuk ibu kandung dapat bagian 1/6 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Ya, karena almarhum punya ikhwah, saudara lebih dari 1, maka untuk ibu dapat bagian 1/6. Sedangkan sisanya, ya, saudara laki-laki kandung dan saudari perempuan itu mendapatkan asabah bil ghairi dengan pembagian 2/1. Dari sisa setelah diberikan untuk pasangannya tadi ataupun untuk istri dan ibu kandung, maka itu berlaku kaidah 2/1 antara saudara laki-laki dan saudari perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah. Jadi ini jamaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita mempelajari ilmu faraid ini agar kita mengetahui bersama yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang bukan menjadi hak kita, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan amanah dan mampu mempertanggungjawabkan terhadap harta yang kita miliki ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahis-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minin